Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, mari kita sama-sama luruskan niat, ya. Jangan ada niat lain selain dari lillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan, ya, niat kita dan aktivitas kita ngaji ini, menyempurnakan dari hal-hal yang kurang, ya, meluruskan dari hal-hal yang mungkin bengkok gitu, ya, belot dari tujuan. Lillah karena Allah. Baik, pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan. Masih di halaman 64. Posisi di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang ar-roja. Jadi harapan itu harus dibarengi dengan amal, ya. Keinginan, cita-cita itu harus buktikan dengan perbuatan, baru itu namanya roja. Kalau tidak seperti itu, maka itu namanya hayalan, ya. Wa fil hadisi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang bisa mengevaluasi diri secara terus-menerus dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Beramal secara terus-menerus untuk masa depan akhirat. Itu orang cerdik, ya. Orang yang cerdas, orang yang kuat, begitu. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniya. Sedangkan orang yang lemah, orang yang rendah, orang yang bodoh, ya, itu adalah dia yang menjadikan hidupnya tunduk terhadap hawa nafsu, bersamaan dengan itu mengharap
terkabulnya cita-cita kepada Allah. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang hidupnya dibuat tunduk terhadap hawa nafsu, kemudian ada kesuksesan dari Allah, ada pemberian, ada karunia dari Allah. Tapi memang faktanya hari ini banyak orang yang seperti itu. Harusnya ketika berharap dari Allah, ya, karunia dari Allah, ampunan dari Allah, kemuliaan dari Allah, keselamatan dari Allah, dua yang harus dilakukan secara terus-menerus. Satu, muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua, menjaga keistiqomahan untuk terus dan terus beramal untuk kehidupan akhirat. Ya. Kenapa akhirat yang diprioritaskan? Sebab kita punya rumus. Kalau akhirat yang diprioritaskan, dunia ikut. Dan jika dibalik, orang memprioritaskan dunia, maka akhirat mustahil ikut. Dan dunia pun hanya akan didapat sedikit sekali. Itu pun jauh dari nilai berkah. Rumus itu kita dapatin dari dalil-dalil yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita yakini. Nah, pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan. Waqala Al-Hasan, Hasan Al-Basri maksudnya, radhiyallahu ta'ala anhu, inna qauman alhadhum amanil maghfirah hatta kharaju minad dunya wa laysa lahum hasanatun. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak orang, ya, yang terlena dengan apa? Dengan angan-angan mendapatkan ampunan, dengan angan-angan mendapatkan ampunan, bukan roja, ya, harapan mendapatkan ampunan, tapi angan-angan, menghayal, hingga akhirnya dia meninggalkan dunia ini, walaysa lahum hasanatun, tidak ada kebaikan sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Siapa dia? Nyambung dengan keterangan kemarin, pemirsa. Ingin ampunan tapi menetap di dalam dosa. Ingin ampunan tapi tidak beranjak untuk beramal soleh. Cuma mengandalkan ini aja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, gitu ya. Segede apapun dosa pasti akan diampuni, pasti Allah akan memaafkan. Iya kalau mau bertobat, iya kalau mau muhasabah, menyesali dan meninggalkan perbuatan salah. Tapi kalau cuma mengandalkan itu, sementara amal soleh tidak diperbuat, dosa setiap saat terus ditumpuk, nanti ampunan, nanti ampunan, nanti ampunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, pada akhirnya dia akan mati membawa tumpukan dosa yang tak terhingga di satu sisi. Di sisi lain tidak ada kebaikan yang dia bawa. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah ya. Nah, sedangkan kalau orang sudah meninggal dunia, bagaimana coba? Untuk menutupi kekurangan, ya, untuk menyempurnakan amal, ya, untuk menghapus dosa-dosa. Ini kehidupan sudah berakhir, kehidupan dunia sudah terlambat, pemirsa. Orang tuh kalau menyesal, ya, mau bertobat itu sekarang, jangan nanti pas udah sakaratul maut. Terlambat, pemirsa rahimakumullah, ya. Masya Allah. Kemudian kata beliau, masih dilanjutkan, yaqulu ahaduhum
uhsinu dhanna bi rabbi wa huwa yakdzibu. Law ahsana dhann bi rabbi la ahsanal amala. Banyak orang ngomong begini, aku sih optimis, berbaik sangka kepada Allah, kata dia. Padahal optimisme itu dia dusta. Sambil ngomong, aku optimis kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, kata dia. Tapi perkataan itu dianggap pendusta. Manakala apa? Manakala dia tidak tidak memaksimalkan diri beramal soleh, memaksimalkan diri untuk berhenti dari hal-hal yang tidak baik menurut timbangan syara. Kemudian Imam Hasan Al-Basri membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala qaulullahi azza wa jalla wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum. Yang demikian itu adalah prasangka kalian kepada Tuhan kalian. Ardakum, yang telah membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, yang telah menjadikan kalian hari ini termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu, ibadallah ittaqu hadhil amaniya fa innaha audiyatul halakati tahulluna fiha. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau bilang, wahai hamba-hamba Allah, ya, takutlah kalian dari angan-angan sejenis ini, karena dia merupakan lembah jurang kebinasaan. Ya, jadi diibaratkan dia seperti jurang kebinasaan yang sulit orang untuk beranjak, kata ya. Kalau hidup sudah dininak bobokkan dengan hayalan, maka susah untuk bangkit. Oleh karena itu, maka bedakan antara cita-cita, harapan, roja, ya, dengan umniyah, hayalan, mimpi, gitu. Itu dibedakan. Kata beliau, wallahi ma atallahu 'abdan bi amanihi khairan fid dunya wala fil akhirah. Demi Allah, kata beliau, Allah tidak memberikan kepada seorang hamba kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan modal angan-angan, dengan modal hayalan, dengan modal mimpi, tanpa disertai dengan amal soleh. Dia sampai sumpah begitu, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kataba Abu Umair Al-Mansur wa kataba Abu Umair Al-Mansuri ila ba'di ikhwanihi, amma ba'du fa innaka qad asbahta tu'ammilu bi tuli umrik wa tatamanna 'ala Allahil amaniya bi su'i fi'lik. Suatu ketika Abu Umair Al-Mansuri memberikan peringatan melalui sepucuk surat yang dikirimkan kepada sahabatnya. Beliau katakan, amma ba'du, ya, setelah alhamdulillah salawat dan salam, amma ba'du, beliau bilang gini, sungguh engkau hari ini telah menghabiskan umurmu dengan terus menghayal, sementara engkau mengharapkan kesuksesan dari Allah bisu'i fi'lika, dengan perbuatan buruk kamu. Artinya apa? Mengandung makna, jangan begitu. Kalau mengharapkan kebaikan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti ini. Jangan dihabiskan itu umur dengan hayalan, ya, mengharap kebaikan dari Allah, tetapi tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan amal soleh. Termasuk juga di dalamnya berhenti dari segala dosa dan maksiat. Nah,
Pemirsa rahimakumullah, bicara tentang dosa ya. Saya sering mengajukan pertanyaan kepada teman-teman baik yang main ke rumah ataupun ketika saya silaturahim kepada teman-teman saya itu. Dosa apa yang paling besar gitu. Alhamdulillah jawabannya rata-rata sudah tahu apa itu. Kata dia, dosa yang paling besar adalah syirik. Betul. Kenapa? Karena ada ayat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan bagi seseorang yang mati dalam kondisi menyekutukan Allah, syirik ya. Dan Allah masih berkenan memberikan ampun, memberikan maaf bagi orang yang mati dengan menyandang membawa dosa selain syirik. Ampunan itu untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sebesar apapun dosa yang terbawa mati, asalkan bukan dosa syirik, menyekutukan Allah, itu ada celah di mana orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dengan dosa syirik tidak bisa. Ya. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, orang-orang murtad itu kekal di dalam neraka. Bagus. Jadi ketika dimunculkan pertanyaan dosa apa yang paling besar, hampir rata-rata jawabannya tepat. Apa itu? Syirik. Tapi ketika muncul pertanyaan kedua, Mas, syirik apa yang paling gede? Ya. Di situ jawaban macam-macam gitu ya. Ada orang bilang, itu Pak perdukunan kayak gitu ya. Khurafat gitu ya. Apa macam lainnya. Ramalan kayak gitu. Saya bilang itu juga syirik. Tapi kalau dibilang itu syirik terbesar, salah. Lantas apa dong syirik yang paling besar itu? Jawabannya adalah syirik yang paling besar adalah ketika manusia menolak hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia. Menerima Allah sebagai Tuhan hanya sebatas untuk disembah sehari semalam 5 kali. Dia nyembah Allah. Tapi selesai sholat, kembali kepada aturan hidup, dia nggak mau diatur oleh Allah, maunya diatur dengan hukum buatan manusia. Masya Allah, pemirsa rahimakumullah. Ketika seseorang sudah menganggap bahwa hukum buatan manusia itu sama baiknya dengan hukum Allah, maka boleh menggantikan hukum Allah dengan hukum buatan manusia karena sama baiknya. Jatuh dia dalam kesyirikan. Ya, kan nggak begitu. Yang benar adalah hukum Allah ini tidak ada yang sepadan, ya, setara dengan hukum Allah sama baik, itu tuh nggak ada. Sedangkan apabila ada orang yang mengatakan lebih dari keyakinan tadi bahwa hukum ini lebih baik, lebih sesuai, lebih kompatibel, lebih cocok, lebih relevan ya dibandingkan dengan hukum Allah, nah ini beda. Kalau ini sudah murtad, sudah kufur adanya. Hati-hati ya pemirsa ya. Hati-hati, Masya Allah. Dulu saya juga mengira bahwa yang disebut syirik itu ya tadi ya perdukunan, meyakini ada keris, ada batu cincin bisa narik rezeki, bisa menarik jodoh segala macam. Dulu seperti itu, cuma itu yang disebut syirik.
Ternyata ada yang lebih parah dari ini, pemirsa. Yang korbannya justru lebih banyak. Sampai kalangan orang-orang berpendidikan pun dengan syirik yang model tadi tumbang juga, pemirsa. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, ya pemirsa. Jadi bagaimana Allah akan mengampuni kalau keyakinan kita keyakinan yang model begitu? Bagaimana kita akan mendapat ridhonya Allah? Bagaimana kita akan mendapat ampunan Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan bonus berupa kemenangan di dunia, kemuliaan di dunia? Bagaimana nanti di akhirat diri ini akan terjaga dari kobaran api neraka? Bagaimana nanti di akhirat akan mendapatkan bonus? Saya katakan bonus karena yang inti buat kita adalah ibadah bukan karena surga, ya, tapi karena ridha Allah. Bagaimana akan mendapatkan bonus berupa surganya Allah kalau ternyata keyakinan dalam diri kita adalah keyakinan maksiat yang tidak henti-henti, yang tidak kunjung berubah, dan itu bahkan terkategori syirik yang paling besar. Meyakini ada hukum Allah, ada hukum yang sama baiknya dengan hukum Allah. Punya keyakinan bahwa hukum ini lebih unggul, ya, dibandingkan dengan hukum Allah. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, berasa enggak sih, ya, dengan kejadian kemarin tuh? Kok ada, ya, orang mau jadi pegawai, ngelamar jadi pegawai di KPK, terus ada wawancara, TWK namanya, ya, tes wawasan kebangsaan. Kok pertanyaannya aneh-aneh, menjebak orang. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, untuk dipaksa, ya. Memang buat orang yang beriman itu ketahuan banget imannya ketika dia bilang, pilih ya satu di antara dua, Al-Quran atau Pancasila. Ngeri itu, pemirsa. Kalau buat orang yang beriman, dia tentu akan bilang, aku pilih Al-Quran. Ya, aku pilih Al-Quran. Tapi celakanya ketika ada orang mengatakan yang lebih relevan, jawabannya mestinya aku pilih Pancasila, aku tidak pilih Al-Quran. Oh, Masya Allah, ngeri pemirsa. Katanya orang-orang pada bilang, ya, kalau Pancasila itu sejalan dengan Islam, katanya begitu, ya. Kalau memang begitu, kenapa sih kok malah orang disuruh milih? Senada dengan ketua BPIP yang dulu pernah bilang, wahai umat Islam, gitu, ya, bergeserlah Anda dari ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Kok begitu? Masya Allah. Baik, kuatkan akidah, pemirsa, ya. Kuatkan akidah, luruskan pemahaman, sahihkan keyakinan, terus mengaji, ya, berkomunitas, berjamaahlah dengan orang-orang yang kuat pendiriannya memegang agama, insyaallah, ya. Baik, pemirsa rahimakumullah, lanjut kepada kalimat hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai pembahasan tentang rojak dan hayalan, ya, sampai di situ. Kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Tujuan, harapan, maksud dari orang-orang yang makrifat kepada Allah, ya. Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu tujuan dari Allah apa? As-sidqu fil ubudiyah. Tujuanku adalah
mencapai derajat ibadah kepada Allah ini yang benar gitu. Satu. Yang kedua, wal qiyam bi huquqir rububiyah. Aku ini ibadah dalam rangka menunaikan kewajiban aku kepada Allah. Haknya Allah untuk disembah, haknya Allah untuk diposisikan jadi Tuhan. Aku ini hamba, Allah itu Tuhan gitu. Ya. Dua, cita-cita orang-orang yang makrifat kepada Allah itu. Cita-citanya apa? Dengan ibadah yang aku kerjakan ini, dan tentu karena pertolongan Allah. Satu, aku ingin as-sidqu fil ubudiyah. Ibadahku benar. Karena aku tahu, kata orang-orang makrifat itu, tujuan hidup ini kan ibadah. Maka kalau hidup tidak ibadah, hidup ini percuma. Atau ibadah tapi tidak maksimal, tidak sempurna, gagal. Nah, kalau untuk dunia orang bisa sukses, orang bisa maksimal, orang bisa sempurna, kenapa ibadah teledor? Kenapa ibadah cuma minimalis, sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran? Kalaupun itu ibadahnya maliyah, sisa dari uang sisa ini, uang sisa ini, uang sisa ini, baru sisanya untuk ibadah. Banyak orang hari ini seperti itu. Ya. Jadi matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah. Yang menjadi target seorang al-arif billah dari ibadahnya itu adalah as-sidqu fil ubudiyah. Aku ingin menyelesaikan visi misi hidupku untuk ibadah. Satu. Yang kedua, wal qiyam bi huquqir rububiyah. Tugasku ibadah ini adalah dalam rangka menunaikan hak-hak Allah sebagai Tuhan, untuk ditakdiskan, disucikan, disakralkan Allah itu, diagungkan, dimuliakan, disembah, dijadikan tempat harapan, dijadikan tujuan, dijadikan tempat berserah diri, dijadikan tempat di mana kita menaruh ketaatan. Itulah al-qiyam bi huquqir rububiyah. Allah dipuji, Allah ditaati, Allah disembah, tidak dimaksiati, tidak ditentang, tidak dilawan, tidak diberontak dengan perbuatan maksiat. Allah diesakan, tidak disekutukan dengan yang lain. Maka aku berharap hanya kepada Allah, aku meminta hanya kepada Allah, aku berserah diri hanya kepada Allah, aku takut pun hanya kepada Allah, aku menuju pun hanya kepada Allah. Itu huququr rububiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah nggak butuh, ya. Allah tuh nggak butuh dengan kita. Maka di hadis qudsi itu, di hadis arba'in, ya, di hadis arba'in ada satu hadis qudsi yang menyebutkan, kata Allah, andai seluruh jin dan manusia semuanya taat kepada aku, mengesahkan aku, mentaati aku, kata Allah, yang demikian itu tidak akan menambah sedikit pun derajat aku sebagai Tuhan. Sebaliknya, andai seluruh jin dan manusia semuanya kufur, semuanya durhaka, semuanya maksiat kepada aku, kata Allah, sungguh yang demikian itu tidak akan menurunkan derajatku walau sedikit dari kapasitas posisi aku sebagai rajanya raja, sebagai penguasa yang maha berkuasa, sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Karena yang lain itu adalah Tuhan-Tuhan ciptaan, Tuhan-Tuhan hayalan, itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, kecil semuanya. Kata Allah, andai kata semua kufur, andai kata semua maksiat tidak akan menurunkan
derajat aku, posisi aku sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Gagah sekali pemirsa. Jadi jangan dikira ya, ketika kita diperintahkan taat itu untuk menguntungkan Allah. Tidak pemirsa. Kembali kepada kita. Nah, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syarahnya seperti ini. Matlabul arifina min rabbihim a'la min matalibi ghairihim sawa'un kanu ibadan au zuhadan au ulama'a li'anna matlabal arifina min rabbihim innama huwa as-sidqu fil ubudiyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati faqat. Apa yang menjadi keinginan, cita-cita, harapan dan tujuan orang-orang yang makrifat kepada Allah adalah cita-cita tertinggi dari cita-cita hamba-hamba Allah pada umumnya, baik itu para ahli ibadah, para ahli zuhud, bahkan termasuk dari kalangan para ulama. Jadi kalau al-arif billah itu otomatis dia ulama pemirsa. Al-arif billah itu pasti ibad, ya, orang yang ahli ibadah, ubad ya, mubalaghah. Kalau al-arif billah itu pasti zuhad, orang yang sangat juhud gitu ya. Begitu pemirsa. Kembali lagi. Jadi level ini cita-citanya di derajat ini, level ibad begini, level zuhad sini, level ulama di sini. Orang levelnya al-arif billah itu di atas. Kenapa yang bisa demikian? Karena apa yang menjadi tujuan orang-orang yang makrifat kepada Allah dari ibadahnya itu adalah cuma dua tadi ya. Ini syarahnya. Satu, ingin menyempurnakan tujuan hidup, inti dari tujuan hidup adalah ibadah. Yang kedua, ingin menunaikan hak-hak Allah sebagai Tuhan, yakni untuk ditauhidkan, tidak disekutukan, untuk ditaati, tidak untuk ditentang dengan perbuatan maksiat. Min ghairi mura'ati haddin wala baqa'in ma'a nafsin. Enggak ada terbersit di dalam hatinya keinginan-keinginan yang lain yang sifatnya kecondongan selera gitu. Mohon maaf pemirsa. Kau rajin ibadah, kenapa? Kau rajin ibadah, kenapa? Biar hidupku sejahtera, biar hidupku tenang, biar hidupku aman, biar rezekiku gampang. Waduh, ada nggak begitu pemirsa? Masih menyimpan agenda lain ya, selain dari yang dua tadi, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Hati-hati pemirsa. Kenapa kamu nggak melakukan ini? Kenapa kamu nggak berbuat maksiat ini? Kemarin beberapa waktu lalu ya, ada orang yang datang kepada saya bahwa dia terjebak dengan pinjaman online, pinjaman uang online, riba kan, rentan kan, haram kan, dosa besar kan itu. Dia bilang, saya nyesel katanya gitu. Dalam hati saya, bagus dong nyesel, apalagi ini dosa besar. Kurang lebih dia sudah kejebak dengan 5 aplikasi ya. Minjem ini, ke 5 aplikasi. Masya Allah. Tapi di ujung-ujungnya
yang membuat saya sedih adalah dia bilang begini, Pak Ustadz, saya nyesel kata gitu. Padahal kondisi saya sekarang lagi dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan saya, dan foto saya disebar katanya gitu. Saya takut kalau foto-foto saya yang disebar itu oleh pihak yang meminjamkan uang saya itu nanti ketahuan sama perusahaan saya bisa dia bilang bisa didiskualifikasi kata dia. Aduh ya Allah ya Rabb, dia menyesali perbuatan riba, perbuatan haram, bukan karena itu melanggar syariat Allah, tetapi merasa ini mengancam karir. Masya Allah, pemirsa rahimakumullah, nggak bagus. Dan betapa banyak hari ini yang seperti itu. Boleh jadi juga kita. Kenapa nggak maksiat? Oh, karena dilihat orang. Kalau orang nggak ngelihat, dihajar juga, diembat juga, dilakukan juga. Lantas kalau begitu, di mana Allah? Kok anggap Allah nggak ada berarti? Masya Allah. Inilah pemirsa rahimakumullah ya, pentingnya kita ngaji, sering-sering mendengarkan nasihat para ulama seperti ini. Agar tadi, kenapa kamu taat? Cukup satu kata, karena ini perintah Allah. Allah Tuhanku, aku hamba. Bagaimana kalau kamu nanti tidak kaya dengan ini? Bagaimana kalau hidupmu tetap diuji dalam kesulitan? Gak masalah. Begitu pemirsa. Kenapa kamu tinggalkan perbuatan ini yang dilarang ini? Kenapa kamu tidak riba? Kenapa kamu tidak zina? Kenapa kamu tidak maksiat? Jawabannya adalah karena ini dilarang Allah. Allah Tuhanku, aku ini hamba. Bukan karena seperti tadi, aku tidak melakukan ini dan aku menyesal gitu. Karena ini bisa mengancam karir aku di perusahaan. Kalau sudah begitu, mohon maaf pemirsa, ya kayak begitu tuh, maaf ya, sejauh yang Al-Fakir pahami, itu makhluk sudah disebut ada sesuatu yang disakralkan selain Allah, ada sesuatu yang lebih dijadikan harapan selain Allah, ada sesuatu yang lebih ditakuti selain Allah. Maka sesuatu itu kalau di dalam tafsir itu disebutnya togut. Jadi togut itu bukan cuma berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim doang, bukan. Tapi apa saja yang bersemayam di dalam hati kita yang sifatnya memalingkan dari Allah, lebih diharapkan, lebih ditakuti, lebih disakralkan, lebih disucikan, ya, lebih ditaati, lebih disegani daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu togut pemirsa. Sucikan hati kita dari yang seperti itu. Allahu Akbar. Pemirsa rahimakumullah, ya, jadi sudahlah, abaikan saja. Min ghairi mura'ati haddin wala baqa'in ma'a nafsin. Coba hilangkan diri kita itu. Jangan ada kepentingan yang sifatnya pribadi dalam konteks kita taat kepada Allah. Sudah saja serahkan bulat-bulat. Bagaimana Allah? Bagaimana Allah saja sudah. Jangan diselipkan agenda-agenda yang, aduh ya Allah, kan sekarang banyak sekali pemirsa orang ibadah. Sedekah, kenapa sedekah? Biar rezekinya berlipat katanya. Tahajud kenapa? Biar usahanya lancar katanya gitu. Ya Allah. Salat duha kenapa? Biar urusannya gampang. Sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, biar apa? Biar usahanya lancar, bisnisnya lancar. Ya Allah, terus kapan nyembah Allahnya, kapan gitu loh? Masih dibawa-bawa terus.
Masih sanksi ya dengan Allah. Masih belum yakin ya kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memperhatikan kamu totalitas gitu. Saatnya kamu memperhatikan perintah-perintah Allah, syariat Allah secara total tanpa lagi dikembalikan kepada aspek yang sifatnya asas manfaat. Apa nih untuk ruginya nih? Apa manfaatnya? Apa ruginya buat diri kita? Udah abaikan saja. Sebab kalau nggak begitu rentan nanti ibadah kita itu rentan. Kan banyak kita jumpain pemirsa. Ada orang rajin ibadah, tiba-tiba ibadahnya libur. Kenapa? Karena dagangnya sepi terus. Pas ngelihat kanan kiri, orang yang nggak sholat kok dagangnya rame. Orang-orang kafir bahkan bisnisnya pada lancar. Terus setan ngebisik, makanya ngapain lu sholat? Sholat nggak ada hubungannya dengan rezeki. Yang dibutuhkan di dunia itu bukan sholat, rezeki ini dunia bro, kayak gitu. Masya Allah, yang nggak begitu. Aduh, pemirsa, kayak nggak yakin orang-orang itu ya. Udah jangan dikait-kaitkan bawa diri terus. Percayalah, yakin kepada Allah, yakin banget kepada Allah. Allah itu sayang kepada kita, melebihi kita sayang kepada diri kita. Allah mengerti apa yang kita mau lebih daripada kita ngerti apa kemauan kita. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Sesuatu yang kadang kita nggak ngerti apa yang terbaik buat kita. Kadang kita menganggap sesuatu itu baik, padahal itu kata Allah buruk, berbahaya buat kamu. Kadang kita melihat sesuatu itu bahaya, buruk, tapi Allah ngerti itu loh yang terbaik buat kamu gitu. Emang kita ini siapa ya? Kok sampai seolah-olah nggak yakin kepada Allah, sampai seolah-olah merasa diri kita pintar, ngerti dibandingkan Allah. Emang kita ini siapa? Ya, yang ngerti, yang paham, yang tahu, nah, dengan pengertian, kepahaman dan pengetahuan yang sempurna, tanpa cacat, tanpa kekurangan, itu Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, jadi tahu betul siapa kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Karena Allah yang menciptakan kita, oleh sebab itu Allah tahu apa yang membahayakan kita, yang berguna buat kita. Kapan itu kalau harus diberi, Allah Maha tahu kapan itu dikasihnya. Sekarang, hari besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau di akhirat. Kalau kita kan selalu mengartikan kebaikan itu adalah sesuatu yang ketika kita minta saat ini, Allah kasih saat ini. Allah Maha tahu pemirsa. Udah dah, serahkan kepada Allah. Jadi konsekuensi dari kita berikrar 2 kalimat syahadat itu totalitas taat, nggak rewel, nggak sok pinter ya, ngajarin Allah. Sehingga ibadah pun tetap masih harus dikait-kaitkan dengan asas manfaat yang kembali kepada dirinya. Keuntunganku apa? Keuntunganku apa? Masya Allah. Ngajak hitung-hitungan ya sama Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, yang bisa begitu pemirsa rahimakumullah, itu adalah orang-orang yang levelnya sudah di level al-arif billah. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam fi zumratil arifina billah, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian pengajian kita malam ini pemirsa, semoga mengingatkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, semakin mengokohkan kita, tidak goyah dengan situasi apapun. Ingat ya, sidqul ubudiyah, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Rapihkan
visi misi hidup kita untuk ibadah. Yang kedua, tunaikan hak Allah sebagai Tuhan. Kita hamba. Baik, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih kepada semua ya pemirsa yang membersamai Al-Fakir di malam kedua ini. Kebetulan Al-Fakir lagi live di tempat lain. Saya habis misi pengajian tadi, sedang tidak di rumah. Alhamdulillah bisa maksimal kita ngaji ya. Mudah-mudahan media ini, pengajian ini juga di satu sisi ya menjadi ajang kita untuk mempererat silaturahim. Pemirsa ya. Terakhir sebelum ditutup pemirsa, jangan lupa besok Rabu malam Kamis, khusus ya Rabu malam Kamis tidak ngaji dulu karena jadwal saya ngaji. Ya. Nanti insya Allah kita bertemu lagi pengajiannya di Kamis malam Jumat dan seterusnya kita ngaji terus. Baik, terima kasih dan mohon maaf, undur diri. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.